Halo guys, makasih udah klik video ini. Welcome to my YouTube channel. Masih dalam quarantine edition. Jadi kali ini aku akan nge-share pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan oleh penumpang. Ya. Buat kalian penumpang setia ojol pasti tahu bagaimana rasanya saat komunikasi kita terhambat oleh angin. Karena kadang tiba-tiba kalau misalnya kita lagi ngobrol, angin itu ikutan ngobrol. Jadi kadang kita lagi bahas A dan ternyata penumpang lagi bahas B. So it's kind of ngalor ngidul. Tapi banyak juga cerita yang dimana komunikasi kita itu lancar-lancar aja. Dan aku adalah tipe driver yang lebih suka mengendarai kendaraan itu pelan-pelan atau santuy gitu loh guys. Yang pertama adalah pertanyaan soal jati diri. Mas Helmi ya? Hello. Sebenarnya pertanyaan ini nggak cuma muncul saat aku posisi menjadi driver ya, tapi juga muncul saat aku posisi menjadi customer. Jadi kalau aku pesen GrabFood, aku selalu dikira cewek. Karena mungkin nama Helmi itu adalah nama yang unisex ya, jadi bisa dipakai cowok atau cewek. Kayak nama lainnya kayak Rizky, Dwi, itu kan bisa dipakai cowok dan cewek ya. Jadi saking keselnya aku dianggap mbak-mbak, akhirnya aku ganti nama aku jadi Helmi Saputra. Padahal itu bukan nama aku guys. Karena aku rasa mungkin Saputra itu akan mencerminkan orang laki-laki gitu ya. Dan ya karena aku gak suka pedas, jadi aku kasih namanya seperti ini juga. Karena aku tuh benci banget sama stereotype orang-orang kalau misalnya pesen makanan tuh harus pedas. You know, di Indonesia penggemar makanan pedas siapa aja, ayo komen di bawah. Kalau misalnya pesen apa-apa udah dibuat otomatis pedes ya. Tapi aku ini bukan pecinta makanan pedas. So ya aku harus kasih nama itu biar drivernya ngerti dan gak perlu tanya lagi. Karena sebelum aku ganti nama, semua makanan yang datang ke mukaku itu adalah makanan pedas dan I cannot take it. Karena itu bisa membuat lambungku meronta-ronta. So that's my name. Well, karena aku daftarnya itu sekitar tahun 2017 atau 18, so aku belum punya pipi seperti ini. Jadi emang agak berbeda, so orang-orang pasti tanya, Mas Helmi ya? Gitu. Dan mereka selalu, oh yaudah ya mas, sebeda itukah mukaku? Mungkin karena di foto aku daftar itu, aku nggak berkumis dan nggak berjenggot, berjambang. Ini jenggot atau jambang? Who cares? Dan selanjutnya adalah tinggal di mana mas? Asli mana mas? Well, ini mungkin pertanyaan yang muncul karena mereka melihat plat nomor aku ini enggak familiar. Karena plat Jogja kan AB, dan karena aku bukan berasal dari Jogja atau daerah sekitar Jogja, maka plat kendaraan bermotor aku adalah R. Yang selanjutnya adalah pertanyaan, udah berapa tarikan mas? Mungkin untuk orang-orang yang udah terlalu sering menggunakan jasa ojol pasti ngerti kan kalau misalnya kita itu emang ada targetnya. So jadi pertanyaan paling sering ditanyakan adalah udah berapa tarikan mas? Gitu. Kalau aku tipe yang lebih merendah untuk meroket ya, jadi aku bilangnya baru 2, baru 3 gitu. Walaupun mungkin aku udah mencapai target, mamaku nggak ngajarin aku untuk sombong. Selanjutnya adalah hari ini rame mas. Dan ini ada pertanyaan yang lumayan ambigu ya. Karena pertanyaan ini tuh bisa dijawab dengan hanya melihat sekeliling kalian kan. Jadi kalian bisa tinggal lihat aja sekeliling kalian. Oh ada manusia 2, 3, 4, 10. Dan aku tahu sih sebenarnya tujuannya adalah tanya hari ini orderannya ramai atau enggak gitu. So itu kan memang pertanyaan situasional ya. Jadi aku jawab sesuai keadaannya gitu. Kalau memang frekuensi
dapat orderan itu cepat, maksudnya sudah dapat orderan terus selesai, terus nggak lama langsung nyantol lagi dapat orderan terus selesai. Kalau misalnya jarak interval itu nggak terlalu lama, jadi aku jawab alhamdulillah rame gitu. Lagi takbiran. Pertanyaan selanjutnya adalah, masnya ini kerjaan utama apa sampingan? Awal aku bergabung dengan Grab itu emang pekerjaanku nggak full time. Aku juga bekerja di perusahaan lain. Oke, yang selanjutnya adalah paling jauh antar kemana gitu. Karena kita kan sama-sama stranger gitu ya, jadi mungkin bingung apa sih yang bisa kita gunakan untuk bahan obrolan gitu. So ya, aku cuma bisa jawab satu. Karena ini ilmu eksak ya, kayak matematika, jawabannya cuma satu. Yang paling jauh itu ke Puncak Becici. Aku inget banget waktu itu lagi musim SBMPTN, calon mahasiswa dia dari Bengkulu habis ikut SBMPTN di Jogja. Aku nggak tahu sih di universitas apa, cuman dia itu sama teman-temannya dari Bengkulu. Jadi mungkin mumpung lagi di Jogja, main-mainlah ke tempat-tempat wisata di Jogja gitu. Dan waktu itu aku nyantolnya itu dari UIN, itu tarifnya 46.000. Walaupun rekan-rekan ojol yang lainnya tuh kayak, ih bodoh kali kamu Hel, kok mau sih diambil, jauh banget. Emang kamu turunnya dari Puncak Becici itu dapat orderan lagi gitu. Terus ya ampun jauh banget, kalau gitu mending dimatiin aja aplikasinya, diantarkan secara offline aja gitu. Cuman karena aku adalah orang yang sangat taat dengan hukum, aku nggak mau melakukan itu semua. Oke, yang selanjutnya adalah, udah nutup poin belum? Aku keseringan jawabnya belum. Karena apa? Karena mungkin orderan terakhir kan biasanya malam ya. Dan orang mungkin udah capek dan gak terlalu banyak tanya gitu. Atau mungkin sepanjang jalan dim-dim baik. Krik-krik. Nah, selanjutnya ini adalah pertanyaan yang sering ditanyakan saat menerima orderan GrabFood. Yaitu, Mas sudah nyampe mana? Dan ini adalah pertanyaan yang sangat tidak masuk akal, karena kalian bisa melihat posisi kita ada di mana kan. Kalau misalnya kita masih di restoran, berarti ya kita masih di situ dan kita belum berangkat karena mungkin makannya belum jadi atau ada hal-hal lain gitu. Dan ini juga ada hubungannya juga sih sama orderan Grab Bike. Kadang mereka tanya, posisi di mana Mas gitu. Hello, bukannya itu adalah sebuah privilege untuk kalian karena kalian bisa lihat posisi kita, sedangkan kita nggak bisa melihat posisi kalian di mana gitu. Cuman kalau aku denger itu untuk sistem aplikasi drivernya Uber itu mereka bisa melihat lokasi customer. Jadi kalau misalnya customer itu menaruh di titik yang tidak sesuai dengan tempat dia berada, itu pantas untuk dicurigai seperti itu. Tapi itu cuma rumor sih, aku juga belum pernah, aku nggak punya account mitra driver Uber. Yang selanjutnya ada pertanyaan yang sering ditanyakan saat mendapatkan orderan Grab Express. Pertanyaannya simple, bisa nggak Mas? Gitu. Kalau customer yang memang sudah hebat, pasti dia bakal mencantumkan barang apa yang mau dia kirim di catatan gitu. Jadi kita bisa tahu barang apa itu gitu. Dan kadang ada juga penumpang yang nggak mau ribet, jadi dia lewat chat langsung, bisa nggak Mas gitu. So ya kita tanya balik lagi, emang bawanya apa ya gitu. Kalau misalnya bawa toren air, oh thank you. Aku mundur alone. Jadi Grab juga punya peraturan sendiri guys untuk membawa barang-barang yang akan di Grab Express-kan, dan kalian bisa cek sendiri di aplikasi customer kalian, oke? Seingatku yang jelas nggak boleh dibawa adalah narkoba atau narkotika, senjata tajam dan senjata api, binatang hidup, terus barang yang dimensinya itu melebihi besar dimensi dari kardus karton aqua itu sebenarnya big no. That's a crime, okay? That's pure evil. Karena kita kesulitan bawanya guys. Jadi pengalaman Grab Express terajaibku adalah membawa
baju-baju dari tempat konveksi dan itu berat banget, perjalanan jauh guys. Bayangkan aku waktu itu dapat di daerah Kraton dekat alun-alun utara, nganternya itu ke daerah Giwangan. Bayangkan guys, satu baju ini mungkin nggak akan berat ya, tapi kalau misalnya kalian nge-laundry baju di tempat laundry, itu aja kalian bisa 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo. Dan ini aku nggak ngitung berapa sih, tapi yang jelas berat banget. Udah aku taruh depan, taruh belakang, dan sebagian karena nggak muat jadi aku taruh di dalam jok gitu. Dan itu susah banget. Untung nggak ada yang jatuh satupun. Dan ya, terkadang kalian memang harus pesan lebih dari satu driver ya untuk memudahkan pekerjaan kita. So thank you untuk yang udah memesan lebih dari satu driver ya. Dan ini juga berlaku untuk GrabFood. Kalau misalnya kalian pesan GrabFood untuk arisan atau untuk pesta ulang tahun, ada baiknya kalian pesan 2 driver ya. Soalnya aku pernah jual tuh dapat olive fried chicken dan itu kurang lebih 40 box. So ya, harus aku ikat di belakang. Oke guys, mungkin sekian video aku ya. Oh ya, sebelum video ini tutup, aku mau mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Thank you, bye.